Selamat siang, Mbak. Siang sore. Sebelumnya perkenalkan, saya Perawat Rika Septiani yang berjaga pada shift siang ini. Di sini saya mau ngobrol-ngobrol sebentar dengan Mbak ya. Kalau boleh tahu, Mbak namanya siapa? Windy. Mbak Windy lebih suka dipanggil siapa? Windy. Oke, Mbak Windy. Jadi seperti ini, Mbak. Sesuai dengan laporan yang saya terima bahwa Mbak Windy itu kemarin melakukan percobaan bunuh diri ya. Jadi di sini saya mau mengajak Mbak Windy ngobrol-ngobrol sebentar. Butuh waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Apakah Mbak Windy bersedia? Baik. Kalau boleh tahu ya Mbak Windy, kemarin Mbak Windy kan melakukan percobaan bunuh diri. Kalau boleh tahu itu alasannya apa Mbak Windy? Boleh tolong diceritakan kepada saya? Saya itu dapat terima di kerjaan, terus banyak banget yang kayak jelek-jelekin saya, ngata-ngatain saya di tetangga atau teman-teman gitu. Oke, baik. Berarti belum dapat kerjaan ya Mbak? Iya, Terus saya jadi kayak merasa nggak berguna jadi orang. oke, kemarin waktu melakukan percobaan bunuh diri, teknik yang Mbak Windy lakukan itu gimana? Saya ambil tali sama tongkat, saya taruh di atas, terus talinya diikat di tongkat jadi bulat sesuai ukuran kepala saya. Terus saya ambil kursinya ditaruh di bawah tali, saya manjat, terus kepala saya masukkan ke tali itu, terus saya dorong kursinya, terus saya pingsan, sesak nafas. Tiba-tiba ibu saya masuk dan kaget, terus saya jadi sadar lagi. Ya Mbak Windy, menurut cerita yang Mbak Windy ceritakan, saat ini Mbak Windy masih memerlukan pengawasan ya. Jadi nanti Mbak Windy akan mendapatkan pengawasan dari kami. Nah, saat ini saya ingin mengecek kamar Mbak Windy terlebih dahulu. Apakah kamarnya ada benda-benda berbahaya atau tidak? Apakah diizinkan? Iya, boleh. Baik Mbak Windy, untuk kamarnya sudah saya cek, untuk benda-benda yang berbahaya juga sudah saya amankan. Jadi kamar Mbak Windy sekarang aman. Nah Mbak Windy, ketika Mbak Windy melakukan percobaan bunuh diri kemudian gagal, berarti Allah masih sayang dengan Mbak Windy. Jadi berarti Mbak Windy tidak boleh seperti itu lagi. Nah, kan keluarga Mbak Windy juga masih sayang sama Mbak Windy. Banyak orang-orang yang sayang dengan Mbak Windy, orang tua Mbak Windy, adik Mbak Windy. Jadi usahakan jika Mbak Windy merasa stres, Mbak Windy melakukan kegiatan-kegiatan yang positif agar orang-orang yang menyayangi Mbak Windy tidak sedih. Kalau boleh tahu Mbak Windy kegiatan di rumah itu ngapain aja ya? Ke warung, nyapu, main HP, kebun, kalau sore. Udah? Wow, ternyata kegiatan Mbak Windy sangat produktif ya. Jadi hari-hari Mbak Windy begitu produktif dan itu termasuk kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, jika Mbak Windy merasa diri Mbak Windy stres, Mbak Windy merasa diri Mbak Windy tidak berguna, Mbak Windy bisa berbagi cerita dengan orang tua Mbak Windy. Kemudian Mbak Windy bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti berkebun, menjaga warung dengan adik mungkin, kemudian menyapu, itu Mbak Windy. Jadi ketika Mbak Windy merasa seperti itu, Mbak Windy bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Bisa dimengerti? Baik, di sini saya memiliki tugas untuk Mbak Windy. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti Mbak Windy bisa bercerita kepada saya. Tugasnya itu adalah besok Mbak Windy melakukan 5 kegiatan yang positif seperti menyapu, menjaga warung mungkin, kemudian mengobrol dengan saudara Mbak Windy, mengobrol dengan orang tua, dan berkebun. Nanti
dalam satu hari itu harus 5 kegiatan ya Mbak Windy, agar Mbak Windy itu memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, tidak jenuh di kamar. Kemudian usahakan Mbak Windy selalu mengajak ngobrol dengan orang lain, jadi Mbak Windy tidak sendirian terus, jadi agar menghindari hal-hal yang negatif. Bisa dan mengerti Mbak Windy? Baik, untuk ngobrolnya sudah selesai ya Mbak Windy. Gimana perasaan Mbak Windy setelah ngobrol dan bercerita dengan saya? Oke, lebih lega ya, alhamdulillah. Jadi untuk ngobrol ini sudah selesai. Mbak Windy bisa melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kemudian saya akan pamit. Terima kasih atas kerjasamanya Mbak Windy. Permisi.